Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Serangan balasan Iran menyasar permukiman di Israel. Serangan Iran menyebabkan 2 warga Israel tewas. Inilah video drone yang menunjukkan kerusakan akibat serangan Iran pada hari Sabtu di sebuah permukiman di Rishon LeZion, Israel. Sejumlah rumah dan mobil warga hancur. Tim penyelamat tampak mencari korban di antara reruntuhan rumah. Serangan balasan Iran menghantam sejumlah gedung di Tel Aviv dan rumah warga di beberapa daerah rusak. Sedikitnya 2 orang tewas dan belasan orang luka-luka. Pihak otoritas Israel memprediksi jumlah korban terus bertambah. Sejak Jumat malam, tim evakuasi terus membawa warga yang terluka untuk mendapatkan perawatan. Israel mendesak warga sipil mencari perlindungan mengantisipasi tembakan rudal susulan. ما به اونها اجازه نخواهیم داد که از این جنایت بزرگی که انجام دادن خودشون رو سالم خلاص کنن. مسلم نیروی مسلح جمهوری اسلامی ضربه های سنگینی بر این دشمن خبیث وارد خواهد آورد. Saudara, Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan pihaknya menerima sejumlah mantan tawanan perang yang dibebaskan pihak Ukraina sebagai bagian dari pertukaran tawanan sebagai salah satu hasil dari pembicaraan damai yang digelar di Istanbul, Turki. Pada video yang dirilis Kementerian Pertahanan Rusia, terlihat sekelompok prajurit yang dibebaskan membungkus tubuh mereka dengan bendera Rusia. Sekelompok prajurit yang dibebaskan tersebut menurut pemerintah Rusia saat ini berada di wilayah Belarusia dan sedang menjalani perawatan medis dan psikologi. Para prajurit ini lalu akan dipindahkan ke Rusia untuk perawatan lebih lanjut. Благодарен своей стране, родине, что поменяла меня, вернула домой. Давно хотелось этого сделать, но сейчас вылечусь и дальше в строй. Спасибо всем, особенно семье. Ну и родине, что не забыла. Победа будет за нами. Sekitar 80% populasi Yaman bergantung pada bantuan kemanusiaan, mencakup makanan, air bersih, obat-obatan, dan layanan kesehatan. Namun, berkurangnya dana dari donor telah berdampak pada pemotongan bantuan yang membuat ribuan orang berisiko menghadapi kelaparan. Sejak 2015, Yaman dilanda perang saudara yang menyebabkan krisis kemanusiaan parah, mulai dari kelaparan, penyakit, pengungsian, dan kehancuran infrastruktur. Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO), sekitar 80% populasi atau lebih dari 24 juta orang di Yaman bergantung pada bantuan kemanusiaan, mencakup makanan, air bersih, obat-obatan, dan layanan kesehatan. Situasinya sekarang makin parah di tengah berkurangnya bantuan internasional. Kam Al-Suwaida terletak 120 km di sebelah timur ibu kota Yaman, Sana'a. Kam ini menampung sekitar 2.000 keluarga pengungsi. Sebagian besar berasal dari distrik Nim di timur Sana'a dan berbagai wilayah lainnya. نحصل على أدوية ومساعدات نقدية ومساعدات تغذية، لكن الآن بعد ما سمعنا أنهم بيقطعوا المساعدات، كيف يعني تقدر تحصل علاج وانت نازح ومريض عندك فشل كلوي، عندك من الناس الأمراض من الأورام، عندك الناس عندهم سرطانات، عندهم لا حق مواصلات، لا تعاني من نقص حق علاجات، أحيانا تصير تغسل وترجع ما تلقاش حق مواصلات ولا حق علاج ولا في هذه المشكلة الكبيرة. Donor bantuan kemanusiaan ke Yaman terbanyak berasal dari Amerika Serikat, Arab Saudi, dan Uni Eropa. April lalu, pemerintahan Donald Trump memangkas bantuan kemanusiaan Amerika Serikat yang memengaruhi beberapa organisasi. Pada bulan yang sama, Program Pangan Dunia menghentikan pengiriman makanan ke wilayah utara Yaman yang dikuasai Houthi. Distribusi makanan juga ditangguhkan setelah kejadian penjarahan salah satu gudang yang mengakibatkan hilangnya bantuan senilai hampir $2 juta Amerika Serikat.
Penangguhan itu menjadi pukulan berat bagi Yaman. Tingkat kelaparan terus meningkat, layanan kesehatan banyak yang lumpuh, serta anak-anak mengalami gizi buruk, putus sekolah, dan sakit. Banyak warga terpaksa mengungsi dan mencari suaka ke negara lain. أثر التراجع المقدم من قبل المانحين الدوليين لليمن بشكل عام ومنها محافظة مارب واحتياجات النازحين في هذه المحافظة. هذه المحافظة التي تحتوي بداخلها أكبر موجة نزوح داخلي تجاوز 60% من إجمالي النازحين في الجمهورية اليمنية وفيها أكبر المخيمات الموجودة في اليمن. أثرت بشكل كبير على حياتهم اليومية وكان آخرها القرار الأمريكي الذي أوقف العديد من الأنشطة والمشاريع الإنسانية المنقذة للحياة سواء كان في الجانب الصحي أو في جانب المياه والإصلاح البيئي. Yaman telah dilanda perang saudara selama lebih dari 1 dekade. Selama perang, Yaman terancam kelaparan dan hampir jatuh ke dalam bencana kelaparan total. Sebagian besar bahan pangan diimpor. Program Pangan Dunia, World Food Program, menyediakan bantuan pangan bagi sekitar 3,4 juta orang di Yaman Selatan. Mereka yang membutuhkan perhatian medis dan pengobatan harian menghadapi dampak paling parah dari penghentian bantuan. Usai jeda, saudara, akan ada informasi terkait dengan Tiongkok meluncurkan satelit pemantau elektromagnetik sebagai upaya memantau kondisi alam berpotensi bencana alam besar.